Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, di mana pada kesempatan sebelumnya saya sudah memberikan materi terkait dengan sistematika dan kerangka karya tulis ilmiah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempertajam terkait dengan sistematika karya tulis ilmiah, sesuatu hal yang berkenaan di dalamnya. Maka kita awali pertemuan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Baik, bicara mengenai karya tulis ilmiah, kemudian menulis karya tulis ilmiah itu, di mana karya tulis ilmiah yang bersumber pada penelitian itu berarti menulis laporan penelitian dan artikel yang kemudian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Oleh sebab itu, kalau ditanya mengenai formatnya, tentang format bentuk penulisannya, itu tentu harus menyesuaikan dengan format penelitian pada umumnya. Nah, format penelitian ini pun juga sangat tergantung dengan metode penelitian yang digunakan. Nah, nanti terkait dengan metode penelitian yang digunakan nanti akan ada mata kuliah tersendiri terkait hal itu. Nah, di sini di mata kuliah kita tidak akan membahas mengenai macam-macam jenis atau metode penelitian apa yang kita gunakan, tetapi paling tidak kita mengenal terkait dengan sistematika atau kerangka karya tulis ilmiah itu seperti apa. Setidaknya bentuk karya tulis ilmiah itu ada dua macam. Jadi ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalau versi panjang itu contohnya kayak skripsi untuk sarjana S1 ya, strata 1. Kemudian ada tesis untuk teman-teman yang sudah memasuki magister, jenjang magister atau S2. Kemudian atau disertasi untuk teman-teman yang mengambil program dokter atau S3 atau laporan penelitian. Jadi jenis atau format ya bentuk karya tulis ilmiah itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang bentuk panjang itu ya diantaranya skripsi, tesis, disertasi atau laporan penelitian. Tetapi ada juga bentuk karya tulis ilmiah itu yang versinya pendek. Yang pendek itu berarti biasanya dalam wujud artikel yang biasanya dipublikasikan dalam jurnal atau makalah simposium atau setidaknya makalah seperti panjenengan ketika ada penugasan dari dosen panjenengan di setiap mata kuliahnya. Berikutnya adalah kita akan bertajam ya mengenai sistematika penulisan karya ilmiah. Jadi pada dasarnya bicara mengenai karya ilmiah itu kan macam-macam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas ya bagian setiap item yang ada di dalam sistematika tersebut. Kita awali dari judul terlebih dahulu. Mengapa judul ini akan saya jelaskan di awal, entah itu nanti judul mata kuliah atau judul artikel atau judul skripsi nantinya. Perlu ditahu bahwasanya bicara mengenai judul ini adalah bagian yang mungkin satu-satunya akan dibaca orang lain. Oleh karena itu judul itu harus dibuat sedemikian menarik supaya menarik perhatian pembaca yang membacanya secara sepintas. Karena orang ketika mau membaca hasil penelitian seseorang, mau membaca makalah seseorang, itu pertama kali yang paling dibaca adalah judul. Maka nanti sebisa mungkin teman-teman ketika membuat narasi judul itu sedemikian rupa harus membuat redaksi judul yang terkesan menarik. Tetapi semenarik apapun judul karya tulis ilmiah, harus difahami bahwasanya judul karya tulis ilmiah ini adalah karya ilmiah. Jadi jangan kemudian membuat judul yang sifatnya seperti novel, cerpen, itu berbeda. Sehingga nanti harus difahami judul itu juga judul yang tidak jelas dan terlalu umum, kurang informatif, tidak memikat dan bisu, itu akan menyebabkan tulisan panjenengan akan diremehkan orang lain gitu. Orang lain tidak akan mau melihat tulisan karya panjenengan. Oleh karena itu sebisa mungkin membuat judul yang jelas, kemudian lebih spesifik, lebih khusus, kemudian orang ketika membaca judul itu kemudian menjadi penasaran apa sih isinya begitu. Kemudian judul yang baik itu memakai kata-kata tidak lebih dari 12 kata. Ingat ya, nanti diperhatikan ketika panjenengan membuat skripsi atau karya tulis yang lain, usahakan ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baku, tetapi usahakan judul itu tidak sampai tidak lebih dari 12 kata ya. Jadi nanti silahkan dirangkai membuat kalimat yang sekiranya hemat, efektif, efisien begitu sehingga bisa dipahami oleh orang lain secara sekilas terlihat menarik. Kemudian tidak kalah menariknya, dalam menyusun judul itu hindari kata-kata klise
analise seperti penelitian terkait dengan penelitian pendahuluan, studi perbandingan, suatu penelitian tindakan kelas dan lain-lain. Jadi terkesan yang nggak perlu itu jangan ditampilkan dalam judul gitu. Kemudian hindari pemakaian kata kerja pada awal judul. Jadi ingat ya, makanya biasanya teman-teman kalau membuat judul ya tentu bukan kata kerja ya. Jadi bukan kata kerja yang digunakan di kalimat awal. Kemudian selanjutnya adalah bicara mengenai judul, jangan memakai kata singkatan atau akronim. Monggo nanti kalau di dalam tubuhnya dibuat sinonim atau singkatan atau akronim monggo, tetapi ketika membuat judul itu jangan tiba-tiba langsung memuat singkatan-singkatan tertentu yang itu pasti akan membingungkan pembaca. Kira-kira itu. Jadi kalau bicara mengenai judul itu harus difikirkan membuat redaksi judul yang bisa diterima oleh khalayak, kemudian membuat judul yang terkesan menarik dan ilmiah. Nanti itu yang harus diperhatikan. Berikutnya adalah tadi kita sudah sampaikan terkait dengan judul ya. Judul itu harusnya bagaimana dan seperti apa, paling tidak sesuai dengan redaksinya itu terkesan menarik secara ilmiah dan seterusnya. Maka berikutnya adalah kita akan membahas terkait dengan kepemilikan karya ilmiah. Bahwasanya di dalam di dalam akademisi ya, di dalam ranah akademik itu ada kode etik dalam menulis karya ilmiah. Di antaranya adalah harus mencantumkan nama pengarang atau nama pemilik dari tulisan tersebut. Oleh karena itu, ini dilakukan karena untuk menghindari plagiasi, karena plagiasi atau mencontek itu adalah salah satu bentuk kejahatan ilmiah yang tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu, sebagai penulis, ketika memang hasil karya ilmiah itu memang betul-betul milik panjenengan, silahkan dalam hal kepemilikan artikel itu, kalau memang itu adalah murni milik panjenengan, harus dicantumkan siapa nama pengarangnya, kemudian pengarangnya itu adalah maksudnya penulisnya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah biasanya disertakan lembaga di mana panjenengan bernaung. Misalkan panjenengan karena menulis makalah, maka sampaikan panjenengan atas nama siapa, apakah nanti perorangan atau secara kolektif, kemudian dari lembaga mana, silakan dicantumkan. Sehingga dalam menulis nama, kemudian dalam menulis nama, biasanya dalam menulis karya ilmiah, kalau di dalam artikel itu tanpa disertai dengan gelar gitu ya. Tetapi kalau dalam misalkan kondisi tertentu, misalkan untuk mengisi seminar, makalah seminar, monggo boleh dicantumkan lah ya. Tetapi kalau artikel itu kemudian nanti dipublikasikan dalam bentuk jurnal, biasanya memang gelar itu tidak turut dicantumkan. Tetapi kalau untuk kepentingan akademis atau untuk kepentingan yang lain, jika memang diperlukan monggo gelar, pangkat atau kedudukan silakan dicantumkan. Nah, biasanya setiap orang yang tercantum di dalam karya ilmiah tersebut itu secara moral itu harus mampu mempertanggungjawabkan isi kebenaran dari karya tulis yang sudah disampaikan. Jadi intinya adalah tidak hanya nebeng nama. Misalkan judul ini kemudian ada penulisnya A dan B, maka karena di situ tertera A dan B, maka si A dan si B ini harus mampu mempertanggungjawabkan perihal apapun yang tercantumkan di dalam tulisan karya ilmiah tersebut. Oke, berikutnya adalah kita coba ya perhatikan, kita bahas kaji satu persatu mengenai sistematika penulisan karya ilmiah atau kerangkanya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan sistematika terkait dengan laporan penelitian. Laporan penelitian ini nanti bisa Anda gunakan pada saat nanti menyusun skripsi, karena skripsi tidak lain adalah juga hasil dari penelitian. Maka hal yang perlu diperhatikan ya di dalam menulis laporan penelitian itu nanti hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan. Bagian awal dari laporan penelitian itu biasanya ada halaman sampulnya, kemudian ada halaman judul. Ini harus mengikuti kaidah yang baku yang sesuai dengan peraturan yang ada, karena katakanlah kampus, katakanlah perguruan tinggi itu memiliki aturan baku yang berbeda-beda antara kampus satu dengan yang lainnya. Maka nanti diharapkan adik-adik mahasiswa ketika menyusun skripsi atau laporan penelitian, ikuti kaidahnya, ikuti template yang sudah dicontohkan oleh instansi yang bersangkutan. Mulai jadi halaman sampulnya bagaimana, susunnya seperti apa, kemudian ada halaman judulnya, kemudian ada
kata abstrak, ada kata pengantar, daftar isi, jika ada memang daftar gambar monggo dicantumkan, kemudian lampirannya. Nah, yang paling penting dari sistematika laporan penelitian ini adalah ini yang bagian inti ini ya. Jadi bagian inti ini adalah diantaranya adalah pendahuluan bab 1. Nah, bab 1 ini nanti isinya adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu kemudian mencakup apa saja? Biasanya adalah mencakup latar belakang masalah, mengenai latar belakang masalah itu bagaimana, kemudian berikutnya lah identifikasi masalah itu seperti apa. Nanti kita sampaikan di akhir ya, nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi untuk menyusun latar belakang masalah itu bagaimana? Jadi yang namanya pendahuluan itu ya isinya diantaranya ini ya. Kalau ini bicara mengenai laporan penelitian atau nanti panjenengan pada saat menyusun skripsi, ada latar belakang masalahnya, ada identifikasi masalahnya jika diperlukan, ada batasan atau rumusan masalahnya. Yang paling penting di antara sekian ini sebetulnya di rumusan masalah, karena pada dasarnya laporan penelitian itu kan biasanya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka rumusan masalah ini menjadi kode penting untuk dipersiapkan oleh seorang peneliti. Kira-kira masalah apa yang akan dicarikan solusinya, kira-kira masalah apa yang akan dicarikan jalan keluarnya. Kemudian tidak kalah pentingnya dalam pendahuluan ini juga mencantumkan yang namanya kegunaan penelitian. Kemudian bab 2, setelah kita mengkaji terkait bab 1, ada bab 2 itu kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu berarti kita mengkaji teori atau hasil penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang kurang lebih sama dengan penelitian yang akan panjenengan lakukan itu ada atau tidak. Kalau ada silakan dicantumkan, sehingga nanti agar supaya di bagian kajian pustaka ini akan terlihat perbedaan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan panjenengan lakukan. Maka kajian pustaka ini sebetulnya juga berisi tentang teori yang akan digunakan untuk penelitian tersebut. Kemudian berikutnya adalah bab ketiga, itu biasanya diisi dengan metode penelitian ya, metodologi penelitian. Jadi nanti tujuan penelitiannya apa, kemudian tempat dan waktu penelitiannya bagaimana. Kalau penelitian kuantitatif berarti ya bicara populasi dan sampel penelitian. Nanti akan ada mata kuliah tersendiri ya untuk bab 3 ini. Nanti di semester berikutnya akan ada mata kuliah tersendiri membahas terkait dengan metodologi penelitian. Kemudian bab keempat itu adalah bicara mengenai hasil penelitian ya, atau analisis dan pembahasan. Jadi sistematika dari laporan penelitian itu diantaranya yang paling penting yang menjadi hasil yang akan dibaca oleh para pembaca ini ya di bagian bab 4 ini sebetulnya. Hasilnya apa ya? Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan itu apa? Inti dari tulisan panjenengan itu apa? Itu sebetulnya hasilnya di bab 4 ini. Kemudian bab kelima adalah berisi kesimpulan dan implikasi dan sarannya. Jadi kesimpulan dari tulisan panjenengan itu apa? Terkadang pembaca itu di dalam membuat laporan penelitian itu terkadang mereka malas membaca. Maka yang pertama kali dibaca biasanya judulnya, kemudian kesimpulan. Jadi mereka tidak mau ribet gitu ya, kecuali jadi nyambung yang saya sampaikan tadi ya. Jadi umumnya orang yang akan dituju ya, yang akan dilirik pertama ketika membaca laporan penelitian, membaca skripsi atau artikel, itu yang biasa dibaca pertama kali apa? Judulnya apa? Kemudian rumusan masalahnya apa? Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya bagaimana? Dari tulisan ini intinya apa? Maka penulis itu harus pandai-pandai dalam memberikan kesimpulan penulisan ya. Jadi kesimpulan dari tulisan panjenengan itu apa? Kecuali bagi orang yang memang berkepentingan pasti akan membaca tulisan itu secara menyeluruh. Nah, kemudian seterusnya adalah kita masuk kepada bagian akhir. Tentu sebuah karya tulis ilmiah harus disertai dengan daftar pustaka, referensi atau rujukan apa saja yang panjenengan gunakan untuk menulis karya ilmiah tersebut itu wajib dicantumkan dalam daftar pustaka. Tentang cara bagaimana membuat daftar pustaka nanti ada tema tersendiri akan membahasnya. Oke, berikutnya adalah kalau tadi sudah saya singgung bahwasanya laporan penelitian
sistematika penulisan karya ilmiah itu kan ada dua versi, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang versi panjang sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, ada bab 1 sampai bab akhir, tetapi kemudian kita masuk kepada penjelasan terkait dengan sistematika laporan penelitian versi pendek. Versi pendek itu bisa berupa makalah, bisa berupa artikel dalam jurnal ilmiah. Nah, kalau dalam kesempatan ini sistematika laporan penelitian yang versinya pendek itu wujudnya dalam bentuk makalah itu biasanya diawali dengan adanya pendahuluan. Maka karena versinya pendek, teman-teman mahasiswa harus bisa membuat kalimat-kalimat yang sekiranya nanti bisa proporsional ya antara pendahuluannya, metodenya, temuan dan pembahasannya dan kesimpulannya. Jangan sampai pendahuluannya itu panjang tapi kemudian temuannya itu sangat pendek. Dari sekian sistematika laporan penelitian versi pendek, entah itu wujudnya makalah atau artikel, itu kan ada pendahuluan, ada metodenya, ada temuan dan pembahasannya, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Umumnya makalah itu wujudnya seperti ini ya. Maka panjenengan harus bisa membuat proporsi yang pas untuk membuat tulisan dalam bentuk makalah. Diawali dengan pendahuluan. Ya, yang namanya juga pendahuluan ya jumlahnya tidak perlu panjang-panjang. Intinya juga pendahuluan. Jangan sampai temuan ini, pembahasan ini malah justru paling sedikit, tidak boleh gitu. Jadi dari sekian tulisan ini yang harus paling banyak jumlah kalimatnya, baik jumlah kalimatnya maupun jumlah lembaran halamannya, itu harusnya di poin ketiga ini ya. Adapun pendahuluan itu ya sekedarnya saja. Jika cukup 1 lembar cukup lah ya, gitu, namanya juga pendahuluan. Setengah halaman juga boleh gitu jika itu memang dirasa cukup. Metode juga begitu, setengah halaman sudah dianggap cukup. Maka nanti yang paling banyak dicantumkan, disajikan dalam sistematika laporan penelitian dalam versi pendek untuk makalah ya harusnya di bagian pembahasan ini. Saya seringkali mengingatkan mahasiswa ketika membuat makalah itu ada yang membuat kesalahan fatal seperti ini. Jadi pendahuluannya itu panjang begitu, metodenya juga terlalu bertele-tele begitu. Tapi begitu membahas dari judul yang sudah ditentukan, ternyata bahasannya, temuan yang dituliskan dalam makalah itu sangat pendek, sangat sedikit sekali. Maka ini sangat tidak tepat gitu. Jadi bagaimana pandai-pandainya mahasiswa itu dalam menyusun artikel, dalam menyusun makalah, agar supaya inti dari laporan penelitian versi pendek ini bisa tersampaikan. Jadi ibarat kata begini loh, membuat laporan penelitian versi pendek itu kan ada pendahuluan. Pendahuluan itu anggap saja itu kepala, ya. Kemudian temuan bahasan itu anggap saja sebagai badannya, ya, tubuh manusia. Kemudian kesimpulan itu ibaratnya sebagai kakinya. Gitu. Bayangkan saja, orang kalau kepalanya itu terlalu besar, kemudian badannya kecil, kemudian kakinya besar, itu kan nggak seksi sekali gitu. Coba itu disimulasikan seperti itu. Terlihat terkesan sebagai paras body yang terkesan gagah itu ya, kepalanya itu nggak usah besar-besar ya, tetapi kemudian badannya gemuk gagah begitu, kemudian kakinya juga tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar begitu. Maka pandai-pandainya mahasiswa dalam menyusun laporan penelitian diantaranya dengan cara seperti itu, harus membuat gambaran supaya penulisan ini bagus secara sistematikanya, juga bagus dari isinya. Kira-kira itu.